Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, selamat pagi kawan semua. Pagi ini saya bawa sebuah buku dari perpustakaan saya, karena semalam saya menonton TV One, terjadi pembicaraan yang saya kira yang disampaikan oleh Haikal Hasan tentang mut'ah. Saya melihatnya tidak berdasar sama sekali. Oleh karena itu saya mengambil kembali sebuah buku di lemari perpustakaan saya yang ilmiah, karena buku ini yang saya pegang tentang nikah mut'ah halal atau haram adalah sebuah tesis program pasca sarjana dari IAIN Antasari Banjarmasin. Metode istidlal hukum nikah mut'ah, studi perbandingan antara mazhab Ja'fari dan Sunni. Judulnya ini bukunya. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus meletakkan bahwa perbedaan mazhab itu dengan kaidah yang menjadi pegangan para ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Hajar Asqalani, yang pernah mengatakan dalam konteks perbandingan mazhab kita harus berpegang pada kaidah. Dia katakan mazhabuna shawab yahtamilul khata', mazhab ghairuna khata' yahtamilul shawab. Jadi mazhab kami benar tapi boleh jadi salah. Mazhab selain kami boleh jadi salah tapi boleh jadi benar. Itu kaidahnya. Jadi mazhab kita boleh jadi benar tapi boleh jadi salah. Mazhab selain kita adalah salah tapi boleh jadi benar. Itulah kaidah yang dipakai oleh para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah, dalam melihat perbedaan mazhab. Nah, pembahasan mut'ah saya kira pembahasan yang sangat panjang secara historis. Dalam konteks masa kini ada beberapa penelitian ilmiah tentang perbincangan mut'ah dalam perspektif sejarah Islam. Ada buku pertama ditulis oleh Sachito Murata, istri dari William Chittick, ya, ahli sufisme, yang berjudul, juga sudah diterjemahkan, Mut'ah dalam Tinjauan Teologis, ya, Filosofis, ya, Psikologis, dan Sosiologis. Nah, buku di tangan saya ini membahas tentang nikah mut'ah dari perspektif perbandingan mazhab antara Sunni dan Syiah, yang disusun oleh Busairi Ali SHI, Master Hukum Islam, ya, dari Universitas Antasari Banjarmasin. Buku ini menurut penulis, penelitian ini digerakkan oleh tujuan penulis, ya, terdorong mengangkat tema ini karena maraknya pihak-pihak yang menyudutkan mazhab Syiah tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dalam belantika dunia ilmiah. Nah, itu yang membuat penulis itu melakukan penelitian ini. Memang seringkali percakapan tentang Syiah tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam belantika dunia ilmiah.
seperti tergambar dalam kalau Anda menonton TV One semalam. Tema yang selalu laris diangkat oleh yang sinis dengan Syiah adalah nikah mut'ah. Nah, akhirnya penulis bersemangat mengangkatnya dalam tulisan ini. Dalam tesis ini dijelaskan bagaimana pandangan nikah mut'ah dari pandangan Syiah dan pandangan Sunni. Sebenarnya perbedaan Sunni dan Syiah adalah sebuah perbedaan dalam penafsiran. Persamaan, Syiah dan Sunni memiliki banyak persamaan dan terdapat perbedaan. Dan perbedaan salah satu dalam fikih adalah berkait tentang nikah mut'ah. Nah, tapi tentu lebih banyak persamaannya, karena Sunni dan Syiah sama-sama memiliki Al-Quran yang sama, sholat, puasa, haji yang sama, ya, kiblat yang sama. Nah, perbedaan-perbedaannya hanya menyangkut pada persoalan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis, karena mazhab dalam Islam itu lahir karena perbedaan penafsiran. Salah satu adalah pembahasan nikah mut'ah. Dalam tesis ini dijelaskan tentang mengapa terjadi perbedaan penafsiran itu. Di dalam Al-Quran yang menjadi perbedaan dalam penafsiran terjadi dalam surat An-Nisa ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Famastamta'tum bihi minhuna fa'atuhuna hujurahuna faridah. Ayat ini menjadi perbedaan di antara Sunni dan Syiah. Famastamta'tum, istimta itu memiliki akar kata yang sama dengan mut'ah. Kalau kita baca terjemahan Depak maka diartikan nikah saja. Famastamta'tum diterjemahkan mut'ailah wanita-wanita yang kalian kehendaki, lalu berikan maharnya dan tetapkan. Ada yang menambahkan dalam Ibnu Abbas illa ajali musama dan farido, asalkan kalian rela satu sama lain. Ayat ini menjadi perdebatan dalam pembahasan nikah mut'ah. Nah, dalam tesis ini penulis menjelaskan argumentasi dari masing-masing kubu. Dalam kesimpulannya saya ingin bacakan dari tesis ini. Dari kesimpulan bahwa kaum muslim dari kalangan mazhab Ja'fari berpendapat bahwa setelah ditetapkan keabsahannya dengan nas, mut'ah merupakan solusi untuk memecahkan problem seksual dan tidak sepenuhnya dapat diantisipasi dari pernikahan permanen. Lalu argumennya adalah pertama, namun demikian kaum muslim mazhab Ja'fari berhati-hati dalam melakukannya meskipun mereka mempercayai kehalalannya. Jadi oleh karena itu di kalangan mazhab Syiah meskipun di Iran dan sebagainya, mut'ah ini relatif tidak dilakukan. Bahkan saya tidak pernah melihat ada ulama atau ayatullah yang melakukan nikah mut'ah. Sehingga praktek nikah mut'ah tersebut tidak diaplikasikan secara serampangan dalam komunitas yang notabene menghalalkannya. Nah, secara sistematis dapat dipaparkan sebagai berikut. Ini kesimpulan di dalam tesis tentang nikah mut'ah. Pertama, ulama dari berbagai mazhab pada awalnya sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya halal dan pernah dipraktekkan oleh beberapa orang sahabat pada zaman Rasulullah. Perbedaan pendapat yang muncul kemudian adalah tentang kelanjutan status hukum tersebut setelah Nabi Muhammad meninggal, wafat. Jadi dalam tesis ini disimpulkan bahwa sebenarnya nikah mut'ah itu seluruh ulama itu mazhab pada awalnya sepakat
bahwa nikah mut'ah hukumnya halal dan pernah dipraktekkan oleh beberapa orang sahabat. Ya, memang dalam sejarah pada awalnya mut'ah dalam Islam ada dua bentuk pernikahan. Yang pertama daim dan yang kedua adalah mut'ah. Dan pada zaman Rasulullah SAW mut'ah pernah dihalalkan. Dan beberapa sahabat melakukan nikah mut'ah. Misalnya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar menikah mut'ah, punya anak Abdullah bin Zubair ketika terjadi perang pada masa lalu. Tapi kemudian status hukum itu setelah Nabi wafat terjadi perbedaan pendapat antar mazhab. Bukan saja antara Sunni dan Syiah, di kalangan ulama Ahlus Sunnah juga terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum nikah mut'ah itu. Dalam pandangan Syiah, dan apa yang sudah dihalalkan Nabi, maka dia akan halal sepanjang zaman. Jadi argumentasinya karena Nabi sudah pernah menghalalkan nikah mut'ah, maka kehalalannya itu berlangsung sepanjang zaman. Lalu dalam kalangan Sunni terjadi berbeda, bahwa mut'ah memang pernah dihalalkan Nabi, kemudian diharamkan, khususnya pada zaman Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab lah yang melakukan pelarangan nikah mut'ah. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, itulah kesimpulan pertama dari tesis tentang nikah mut'ah ini. Jadi nikah mut'ah pada awalnya adalah disepakati, pernah ada dalam sejarah Islam, tapi setelah Nabi wafat, kemudian status hukumnya menjadi berbeda-beda antar mazhab, khususnya antara mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Mazhab Syiah terus menghalalkannya sampai hari kiamat. Mazhab Sunni menganggap ayat yang tadi itu dihafuz atau nasikh mansuh itu. Nah, sampai sekarang status hukumnya dinyatakan sebagai haram. Nah, itu letak perbedaan, karena perbedaan adalah sesuatu yang wajar di dalam bidang ilmu fikih, khususnya dalam fikih munakahat ini. Nah, kesimpulan yang kedua, pada dasarnya dihalalkannya nikah mut'ah di kalangan mazhab Ja'fari adalah karena keyakinan kalangan Ja'fari bahwa perintah melakukan nikah mut'ah tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera secara eksplisit, ya, dalam makna literal tadi ayat yang saya bacakan, famastamta'tum bihi min huna fa'atuhuna hujurahuna farido. Nah, kata istimta itu artinya nikah mut'ah. Nah, dan secara literal. Dan dalam pandangan mazhab Ja'fari, ayat ini tak pernah dinasakh oleh ayat manapun, seperti yang dipahami oleh berbagai kalangan, terutama dari kalangan Sunni. Jadi perlakuan nas tidak dapat diterima oleh kalangan mazhab Ja'fari. Nasakh, maksudnya perlakuan nasakh, menghapus ayat itu dengan ayat lain, itu tidak bisa diterima dalam penafsiran mazhab Ja'fari. Karena berbagai alasan yang berhubungan dengan terminologi nas itu sendiri, maupun ayat atau hadis yang diyakini menghapus ketentuan-ketentuan ayat atau hukum yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga dalam kesimpulan tesis ini, konsep yang sangat menonjol di kalangan mazhab Ja'fari yaitu penghormatan dan keyakinan mereka akan otoritas imam, ya. Jadi riwayat-riwayat para imam 12 tersebut yang menetapkan tentang halalnya nikah mut'ah memberikan peran yang sangat vital pada kesimpulan halalnya nikah mut'ah ini. Ya. Itu kesimpulan ketiga. Dan yang terakhir saya ingin bacakan kesimpulan dari tesis ini. Walaupun mazhab Ja'fari meyakini bahwa nikah mut'ah halal,
tetapi mereka tidak melakukannya secara sembarangan. Karena ternyata nikah mut'ah menurut kaum Ja'fari mempunyai syarat dan kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dan dari sekilas pemahaman mazhab lain. Alasan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut telah mengantarkan kaum Ja'fari pada keyakinan kehalalan nikah mut'ah. Ya, meskipun ya nikah mut'ah itu dihalalkan dalam pandangan mazhab Ja'fari, tapi dalam praktek, meski seperti Iran misalnya yang sudah mengkodifikasi nikah mut'ah, tidak dipraktekkan. Jadi itulah perbedaan pandangan menurut tesis ini tentang nikah mut'ah. Jadi bisa kita simpulkan, kita harus meletakkan pembicaraan nikah mut'ah ini dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif perbandingan mazhab yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, juga akal. Nah, oleh karena itu saya kira pernyataan Hussein Haikal bahwa menikah dengan perempuan yang sudah beristri adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali dan tidak berdasarkan ilmu. Saya kira itu tertolak. Nah, terakhir saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan, letakkanlah pembicaraan tentang perbedaan mazhab di antara kita dengan kerangka berpikir ilmiah dan kritis, ya. Seperti dikatakan para ulama Ahlus Sunnah tadi, Ibnu Hajar Al-Haythami, yang mengatakan kaidah dalam perbedaan kita dalam percakapan tentang perbedaan mazhab dengan kaidah mazhab kami benar tapi boleh jadi salah, mazhab selain kami salah tapi boleh jadi benar. Semoga ada manfaatnya pembahasan kita kali ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.